Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat Nusantara yang saya hormati, sebelum Vikon pada siang hari ini kita mulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan Vikon pada siang hari ini. Adapun acara Vikon pada pagi hari ini akan dipandu oleh instruktur kita Ibu Reni Nurhapsari SPD MPD dari SMP Negeri 2 Umbul Sari. Dan sebagai moderator Ibu Asri Budi Hasuti SPD dari SMK Negeri 7 Surakarta. Sebagai presenter yaitu Bapak Aris Budianto dari SMKN 2 Bawang Banjarnegara, Jawa Tengah. Dan saya sendiri sebagai moderator yaitu Variastri Mumpuni SPD dari SD Negeri 3 Sejati, Wonogiri. Adapun materi yang akan disampaikan oleh Bapak presenter kita, Bapak Aris Budianto, yaitu menggunakan hand tools SMK kelas 10 teknik dan bisnis sepeda motor. Demi kelangsungan Vikon kita pada siang hari ini, kepada Bapak Ibu peserta mohon mic-nya untuk dimatikan sejenak agar kita dapat mengikuti Vikon Vikon kita siang hari ini dengan tenang, dengan seksama, sehingga kita dapat menyerap ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Aris Budianto. Demikian acara kita mulai. Sepenuhnya waktu saya serahkan kepada Ibu moderator kita, yaitu Ibu Asri Budi Hasuti SPD dari SMK Negeri 7 Surakarta. Baik, Ibu Reni, halo, suara saya bisa terdengar? Iya. Ibu Mumpuni dan Pak Arif, halo, Iya. suara saya bisa terdengar? Iya, bisa. Iya, terdengar jelas Ibu. Terima kasih atas waktunya, Ibu Variastri Mumpuni selaku host pada video conference kita siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya selaku moderator pada video conference SCC siang hari ini. Nama saya Asri Budi Hasuti dari SMK Negeri 7 Surakarta, dan pada siang hari ini saya akan memandu jalannya video conference dari presenter kita yaitu Bapak Aris Budianto yang akan menyampaikan materi tentang hand tools. Sebelumnya saya akan membacakan dari Bapak Aris. Nama Aris Budianto, tempat tanggal lahir terakhir 17 April 1970. Laki-laki agama Islam, status menikah, anak perempuan, alamat Wang RT 2 RW 2 Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Beliau juga dapat dihubungi via handphone atau WhatsApp di 081 513 142 dan email diatoaris7@gmail.com. Moto hidup beliau adalah meniti ridho ilahi. Selanjutnya dasar pendidikan dari Bapak Aris Budianto, beliau menamatkan SD dari SD Negeri 1 Bukit Sragen dari tahun 1982 hingga 1990. Kemudian melanjutkan di SMP Negeri 3 Sragen pada tahun 1989 hingga tahun 1992. Dan melanjutkan di SMA Negeri 3 Sragen dari tahun 1992 hingga 2010. Lalu melanjutkan perguruan tinggi pendidikan teknik pengalaman hidup beliau belajar di rumah kerja fisika dan kimia di bidang pelajar Universitas Jakarta tahun 2009. Beliau juga merupakan pengganti permohonan SMK di Universitas Jakarta Selatan 2002 hingga 2009 dan saat ini mengajar di
sebagai desain otomotif Indonesia dan Global Venture Negara dari tahun 2019. Dan setiap hari ada masih dari presenter Bapak Aris Budianto untuk menyiapkan waktu langsung saja kepada Bapak Aris dapat untuk menyampaikan materi. Monggo Pak Aris. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat mengikuti kegiatan video conference Diklat Daring Guru Mengajar untuk Nusantara. Sebelumnya kami sampaikan salam hormat kepada founding FCC ya, kegiatan daring Gumun ini Bapak Sri Wahono. Yang saya hormati pula instruktur cinta kita yaitu Ibu Reni Nur Hapsari, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan dari SMP Negeri 2 Umbul Sari, Jember, Jawa Timur. Yang saya hormati host yang mengatur jalannya FCC pada pagi ini yaitu Ibu Bariah Sri Mumpuni, Sarjana Pendidikan dari SD Negeri 3 Sejati Wonogiri. Yang saya hormati moderator Ibu Asri Pujiastuti, Sarjana Pendidikan dari SMK Negeri 7 Surakarta. Baik Bapak Ibu, guru hebat Nusantara. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi ya, presentasi menggunakan media pembelajaran interaktif SAC atau Smart Aplikasi Creator. Materi pada pagi ini yaitu menggunakan hand tool, yaitu untuk materi SMK kelas 10 jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Baik Bapak Ibu, kita lihat presentasinya dari SAC ini. Baik, materinya adalah menggunakan hand tool Bapak Ibu. Hand tool itu nama lainnya adalah peralatan tangan. Biasa di sekitar kita alat-alat ini sering kita jumpai yang digunakan oleh para operator, mekanik, atau bahkan mungkin Bapak Ibu di rumah pun sebagian ada yang memiliki peralatan tangan ini. Adapun tujuan dari materi ini bisa diperhatikan di KD dan capaian indikatornya Bapak Ibu. Ya. Kompetensi dasar dari materi menggunakan hand tool ini yang pertama adalah mengklasifikasi jenis-jenis hand tool. Jadi menyebutkan ya, nama-nama atau bagian-bagian dari hand tool. Kemudian yang kedua adalah menggunakan macam-macam hand tool. Jadi selain bisa mengklasifikasi, siswa diharapkan juga mampu menggunakan macam-macam hand tool. Adapun indikator capaiannya yang akan diharapkan dari penyampaian ya, materi ini. Yang pertama yaitu menjelaskan macam-macam hand tool di bengkel otomotif. Karena ini adalah siswa kelas 10
teknik dan bisnis sepeda motor, berarti peralatan tangan atau hand tool-nya pun di sekitar bengkel sepeda motor. Karena juga ada yang bengkel mungkin bengkel perkakas atau bengkel kayu atau lain sebagainya, nanti beda untuk jenis-jenisnya. Kemudian menjelaskan fungsi macam-macam hand tool di bengkel otomotif. Berikutnya menggunakan macam-macam hand tool di bengkel otomotif. Jadi setelah mampu menjelaskan macam, fungsi, kemudian bisa menggunakan. Dan yang terakhir adalah merawat macam-macam hand tool di bengkel otomotif. Ini capaian yang diharapkan dari setelah siswa mempelajari materi ini. Berikutnya Bapak Ibu. Hand tool itu kalau dipahami, dimengerti, itu ada beberapa sub pokok bahasan. Yang pertama nanti adalah pengertian. Kemudian yang kedua adalah macam-macam hand tool. Kemudian yang ketiga cara menggunakan hand tool. Dan yang keempat adalah cara merawat hand tool itu sendiri. Masuk yang pertama, yaitu pengertian hand tool. Tadi di awal disampaikan bahwa hand tool adalah peralatan tangan yang digunakan oleh pekerja atau mekanik bengkel untuk melakukan pekerjaan perawatan dan perbaikan mesin. Jadi alat-alat ini digunakan dalam rangka untuk membantu pekerjaan-pekerjaan perbaikan, ya, servis yang ada di bengkel atau di sekitar kita. Adapun macam-macam hand tool, khususnya ini hand tool atau peralatan tangan yang biasa digunakan di bengkel otomotif atau bengkel sepeda motor, itu yang pertama adalah kunci. Kunci sendiri ada kunci pas. Saya lihat di sini kunci pas. Berikutnya ada kunci ring. Kunci ring. Ada kunci kombinasi, jadi gabungan antara kunci pas dan kunci ring. Di mana kunci itu sendiri fungsinya adalah untuk mengendorkan atau melepas dan mengeraskan atau memasang mur atau baut, Bapak Ibu. Mur atau baut. Itu kunci. Berikutnya, selain kunci ada yang kedua itu obeng. Obeng fungsinya untuk mengendorkan dan mengeraskan skrup. Jadi kalau kunci tadi baut sama mur, kalau obeng itu skrup. Nah, ini bisa dilihat macamnya, ya. Ada tipe pendek, panjang, ya. Ada besar, ada sedang, ada kecil. Adapun jenisnya pun ada dua, ada obeng plus, berarti nanti untuk melepas atau memasang skrup plus, ada minus atau biasa disebut juga dengan slotted. Ini untuk skrup minus. Berikutnya adalah tang. Tang ini ada 5 macam. Ya. Dari sisi bentuk dan fungsinya berbeda. Ada tang kombinasi, tang potong, tang long nose, ya. Kemudian tang sirklip internal, dan yang kelima adalah tang sirklip eksternal. Kalau tang sirklip internal ini kita lihat di sini dari gambarnya ini, kalau tangkainya ini kita tekan, maka rahang atau mulut dari tang sirklip internal ini akan menutup
atau menyempit atau menutup. Sedangkan sebaliknya kalau tang sirip eksternal ini kalau gagangnya kita tekan, maka rahang atau mulutnya ini akan membuka. Nah, ini fungsinya pun, penggunaannya pun berbeda-beda. Kalau sirip internal itu biasanya untuk melepas shockbreaker depan, ini front fork itu shockbreaker depan atau bagian-bagian rem. Kalau sirip eksternal untuk melepas pengunci pada transmisi atau biasa disebut persneling seperti itu. Kemudian palu, Bapak Ibu. Palu di sini ada palu besi, palu tembaga, palu plastik. Ini yang membedakan adalah fungsinya. Kalau palu besi itu biasa digunakan pada benda kerja untuk memukul ya, benda kerja keras, ya, logam yang keras dengan perantara atau biasa disebut attachment. Kalau yang palu tembaga itu untuk memukul benda keras tanpa merusak komponen yang dipukul, berarti nggak usah pakai attachment atau perantara, karena tembaga itu bahannya lebih lunak dibanding logam keras. Berikutnya palu plastik. Kalau palu plastik itu benda untuk memukul benda kerja yang lebih lunak tanpa merusak komponen yang dipukul, misalnya plastik atau karet, komponen yang ada di sepeda motor seperti itu. Berikutnya ada obeng minus besar. Nah, ini untuk melepas atau mengencangkan pengunci pada kemudi sepeda motor. Kunci L ini untuk melepas, memasang mur pada silinder head, jadi pada mesin ini. Kemudian ada kunci dan obeng tipe lain seperti kunci T soket, bentuknya seperti huruf T. Nah, ini digunakan untuk melepas dan memasang baut dengan cepat. Berikutnya ada kunci T soket fleksibel. Ini bisa diarahkan dengan arah yang cukup fleksibel, bisa geser kanan, geser kiri, depan belakang. Nih fleksibelnya di sini. Kemudian obeng T sama, dia juga bisa melepas dan memasang skrup dengan cepat dibandingkan obeng biasa. Kemudian kunci busi atau disebut dengan spark plug wrench, cup hole wrench, ini adalah kunci untuk melepas baut pada tutup klep. Berikutnya adalah impact driver atau biasa disebut obeng ketok. Ini digunakan motor-motor lama ini, era-era 80-an, 90-an. Untuk yang era 2000-an sudah jarang menggunakan impact driver atau obeng ketok. Socket wrench ini untuk jenis-jenis baut atau mur yang pengencangannya cukup kuat. Kemudian ada kunci L heksagonal. Nah, ini yang baut kepalanya heksagon. Kunci Inggris. Jadi apabila mur atau baut tidak bisa dilepas atau dikencangkan dengan kunci-kunci yang lain seperti kunci pas, kunci ring, ataupun kunci kombinasi atau kunci soket, karena tidak standar, maka kita gunakan senjata yang terakhir ini, yaitu kunci Inggris. Fist grip atau biasa disebut tang kuat. Ini untuk memegang benda kerja yang memerlukan tekanan yang kuat, cengkraman yang kuat. Kemudian ada Torx big wrench, kunci bintang. Ini biasanya pada sistem rem ini digunakannya. Crimping plier atau tang yang biasa digunakan untuk kelistrikan, untuk memotong kabel, memasang sambungan. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan hand tool. Ya, kita lihat dari sisi gambarnya di sini.
Melepas baut flywheel sepeda motor. Ini menggunakan kunci pas dan kunci ring. Melepas piston sepeda motor. Piston itu ada di dalam mesin. Kita lepas pistonnya itu menggunakan tang long nose. Tang berhidung panjang ya. Atau tang yang ininya panjang. Mulutnya panjang. Tang sirklip internal ya, ini untuk melepas piston master cylinder. Nah, ini ada 3 contoh gambar. Kalau penggunaan secara umum lebih banyak lagi. Baik. Berikutnya adalah kompetensi terakhir siswa diharapkan selain mampu memahami, menyebutkan nama-nama hand tool, kemudian bisa menggunakan hand tool. Yang terakhir, siswa juga harus mampu merawat hand tool. Ya, menggunakan hand tool sesuai fungsinya. Misalnya obeng yang untuk melepas mur atau masang mur, skrup, ya. Bukan untuk memukul. Kemudian setelah selesai kegiatan perbaikan servis, hand tool harus dibersihkan dengan kain lap. Kemudian melumasi tang dengan minyak pelumas biar tidak kaku atau keras. Menggerinda palu yang sudah melebar agar bentuknya disesuaikan lagi. Kemudian meletakkan kembali hand tool atau peralatan pada embos. Nah, lihat di sini embos. Nah, ini embos, nah, ini embos. Nah, embos di sini atau nama lainnya tatakan, ya. Menempatkan hand tool sesuai dengan rumahnya masing-masing, dengan kode masing-masing. Harapannya dengan diletakkan di embos, peralatan itu kembali ke rumahnya masing-masing. Jadi tidak berantakan, tidak hilang, sehingga ketika waktu digunakan mekanik atau operator itu kebingungan. Kemudian yang terakhir, mengganti hand tool jika rusak. Selanjutnya, setelah siswa memahami materi ini secara mandiri, diharapkan siswa akan mengikuti evaluasi secara mandiri sesuai dengan yang sudah disediakan. Ada 10 soal untuk mengetahui kemampuan siswa setelah membaca materi, sejauh mana serapan materi yang sudah dilakukan oleh siswa. Jadi 10 soal ini nanti menggunakan acuan kriteria ketuntasan minimal itu 80. Jadi kalau 10 soal itu benar 8, berarti nilainya 80, anak berarti sudah kompeten. Tapi kalau di bawah 80, berarti anak masih harus mengulang membaca materi lagi. Misalnya di sini adalah nomor 1 ya. Kunci yang digunakan untuk mengendorkan, mengeraskan mur atau baut lebih cepat. Ini jawaban benar sini. Ya. Yang kedua, misalnya di sini obeng berfungsi mengendorkan, melepaskan skrup dengan cepat. Jawaban yang benar kan yang obeng T. Misalnya kita jawab ini, salah. Misalnya ini tang sirklip untuk melepas master silinder. Ya, ini yang benar misalnya. Untuk melepas piston, tang piston. Nah, ini yang benar. Kalau kita jawab ini salah. Seperti ini. Sampai nanti soal yang terakhir misalnya. Nah, kita jawab secara cepat aja. Misalnya ini salah misalnya ya. Ini misalnya benar. Kemudian ini misalnya salah. Kemudian ini benar misalnya. Kemudian ini benar misalnya. Nah, hingga mendapatkan ya. Jika terakhir mendapatkan nilai skor masih di bawah 80 atau kriteria ketuntasan minimalnya SMK kami itu 80, masih anak dapat 50, berarti diharapkan anak kembali ke materi lagi, mengulas lagi, hingga nanti terakhir mencapai 80 atau 100. Kalau sudah menyampai 80 atau 100 berarti sudah
memenuhi, berarti anak dinyatakan sudah tuntas seperti itu. Ini yang terakhir ini. Ya, demikian Bapak Ibu penyampaian materi media pembelajaran menggunakan SAC pada pokok bahasan menggunakan hand tool untuk kelas 10 teknik dan bisnis sepeda motor SMK. Dari penyampaian saya ada beberapa Bapak Ibu atau peserta Vicon ini yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan atau didiskusikan. Demikian untuk selanjutnya jalannya Vicon ini kami pasrahkan kepada moderator Ibu Asri Dihastuti. Monggo pada Ibu Asri kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Aris Budianto selaku presenter yang kepada Bapak Ibu kami silakan menanyakan langsung bisa melalui chat atau menghidupkan mikrofonnya untuk dijawab langsung oleh Bapak Aris Budianto. Bapak Aris ini yang bertanya bisa saya bacakan di chat ada yang bertanya, Ya. apakah nilai dari evaluasi bisa direkap menjadi satu di Excel? Seperti kalau kita bikin quiz menggunakan Google Form. Iya. Mohon dijawab, Pak Aris. Iya. Untuk nilai yang ditampilkan pada SAC untuk sementara memang belum bisa direkap atau dikalkulasi dalam satu rekapan yang bisa menjadi bahan evaluasi saya sebagai guru ya. Nah, nanti perlu ada berbantuan ya untuk alat atau media lagi. Kalau di tempat kami itu biasa menggunakan ExamView atau semacam ini apa namanya Google Classroom itu juga bisa. Artinya kalau untuk yang SAC ini multimedia pembelajaran interaktif yang secara mandiri siswa bisa mengevaluasi sejauh mana kemampuannya. Dan nanti untuk pengujian, misalnya ulangan harian atau penilaian akhir semester, bisa menggunakan program yang bisa langsung di-input di browser sekolahan, sehingga di sana bisa direkap hasilnya dan keterangan nilai yang diperoleh oleh siswa. Untuk sementara kalau program SHC yang saya tahu baru sebatas evaluasi mandiri Bapak Ibu. Demikian. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Adianto. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari penanya ya. Apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Kalau ada masih bertanya, kita hantu diberikan oleh Bapak Aris dalam pertanyaannya di kolom komentar atau di chat. Atau ada tambahan mungkin dari instruktur ini? Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, Pak Aris. Iya. Jadi mungkin presentasi hand tools dari Pak Aris tadi bisa menambah wawasan kita, terutama bagi peserta didik SMK serta berbagai macam perawatan. Dan ini tentunya dengan menggunakan SAC smartphone ini akan sangat memudahkan. SAC ini bisa dilakukan dimanapun dan karena saat ini kita tahu kita itu sering sekali penggunaan smartphone di setiap harinya. Nah mungkin
langsung saja Pak Arif Widianto bisa menarik kesimpulan dari hasil vkon kita pada siang hari ini sebelum saya serahkan kepada host. Monggo Pak Arif. Baik Bu Asri, dari penyampaian materi siang ini kaitannya dengan menggunakan hand tool, bahwa kita bisa tarik kesimpulan bahwa menggunakan hand tool, jadi hand tool itu adalah peralatan tangan yang biasa digunakan oleh seorang operator atau mekanik di dalam perbaikan dan pemeliharaan mesin. Adapun di dalam pemahaman atau memahami dari hand tool itu sendiri, bahwa hand tool ada beberapa macam ya. Kalau dikelompokkan ada kunci, kemudian obeng, tang, palu, dan alat-alat khusus lainnya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah cara menggunakan hand tool itu harus sesuai dengan fungsinya. Jangan menggunakan hand tool melanggar standar operasional prosedur atau melanggar fungsi dari penggunaan hand tool sendiri, nanti akan mengakibatkan kerusakan. Tidak cukup sampai situ, tapi siswa juga harus mampu merawat ya. Bagaimana setelah selesai menggunakan hand tool harus dilap, dibersihkan menggunakan kain. Kalau yang macet-macet harus dilumasi dengan oli atau pelumas. Setelah dibersihkan, dirapikan kembali ke embos atau rumahnya masing-masing. Dan setiap periode tertentu apabila ada kerusakan perlu dilakukan perbaikan selama masih bisa. Ya, misalnya yang istilahnya tadi melebar kepalanya palu, kemudian dirampingkan dengan gerenda. Kemudian kalau misalnya sudah tidak bisa diperbaiki, diharapkan untuk diadakan kembali yang baru. Ini dalam rangka untuk mendukung agar pekerjaan seorang mekanik itu lebih tertib, lebih cepat, sehingga tidak harus menunggu peralatan yang teknik pencariannya ataupun penggunaannya pun sulit seperti itu. Saya rasa itu Bu Asri. Sebelum saya kembalikan Bu Asri, saya sebagai presenter terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah mengikuti kegiatan video conference ini. Selanjutnya dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif Widianto yang sudah menyampaikan materi tentang hand melalui FCC pada hari ini. Semoga materi ini bisa kita serap dengan baik dan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat semuanya dan juga bagi para peserta didik pada khususnya. Demikian tadi saya selaku moderator mengucapkan terima kasih terutama kepada Balai Bahasa Jawa Tengah yang sudah memfasilitasi kami, juga kepada Ketua Umum Guru Mengajar Untuk Nusantara Bapak Umono yang sudah memberikan kesempatan kami bisa mengadakan video conference pada hari ini. Saya selaku moderator apabila ada kesalahan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Oke. Terima kasih Ibu Asri Budiastuti Sarjana Pendidikan dari SMK Negeri 7 Surakarta selaku moderator kita pada siang hari ini. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, demikian tadi materi yang telah dipaparkan oleh Bapak Aris Budianto dari SMK Negeri 2 Bawang Banjarnegara, Jawa Tengah. Ya, untuk mengakhiri acara vkon kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, sebelum kita tutup acara, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Reni Nurhapsari selaku instruktur kita yang dari SMP Negeri 2 Umbul Sari. Saya selaku host pada siang hari ini banyak tutur kata yang kurang berkenan pada Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya ucapkan
Mohon maaf dan saya akhiri fikon kita siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.